Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk menyelesaikan UAS Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Oke, yang pertama, lihat. Pertanyaan pertama, berikan penjelasan singkat mengenai proyek yang Anda buat. Oke, jadi proyek yang kami buat adalah suatu proyek aplikasi pinjaman mobil, atau bisa juga diartikan sebagai aplikasi rental mobil. Jadi aplikasi ini diharapkan dapat berguna bagi banyak orang. Tujuannya sih agar orang atau pengguna tidak kesusahan lagi dalam mencari rental mobil. Cukup dengan mendownload aplikasi ini, orang sudah bisa untuk menyewa mobil tanpa harus pergi untuk mencari rental lagi. Oke, untuk pertanyaan kedua, berikan penjelasan atau gambaran mengenai metodologi manajemen proyek dalam proyek yang Anda buat, antara lain seperti berikut. Untuk yang pertama itu adalah proyek inisiasi. Proyek inisiasi adalah tahap pertama dalam sebuah proyek atau dasar dalam memulai sebuah proyek. Jadi pada tahap ini saya akan mendefinisikan atau lebih tepatnya menjelaskan bahwa proyek ini layak untuk dibuat. Seperti namanya rental mobil, jadi saya akan membuat suatu aplikasi rental mobil yang terdiri dari beberapa keuntungan. Antara lain yang pertama itu adalah aplikasi ini sangat berguna sekali bagi rental mobil dalam melakukan penyewaan, karena peluang untuk mendapatkan penyewa itu sangatlah tinggi daripada harus menunggu penyewa datang ke tempat tersebut. Yang kedua adalah aplikasi ini sangat berguna bagi user atau penyewa karena mereka tidak perlu lagi untuk mencari rental mobil. Oke, yang berikutnya adalah project planning. Planning atau perencanaan. Ketika ruang lingkup proyek telah ditetapkan dan tim proyek terbentuk, maka aktivitas proyek mulai memasuki tahap perencanaan. Jadi setelah proyek inisiasi diterima, kemudian telah terbentuk tim proyek, maka kami akan membuat planning atau rencana yang sedemikian rupa sehingga proyek ini dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat berguna bagi banyak orang dan bisa berfungsi dengan sangat baik. Oke, yang berikutnya adalah proyek eksekusi. Eksekusi atau pelaksanaan dengan definisi proyek yang jelas dan terperinci, maka aktivitas proyek siap untuk memasuki tahap eksekusi atau tahap pelaksanaan proyek. Jadi pada tahap ini kami akan menjalankan atau melaksanakan proyek rental mobil, mulai dari membuat codingan, membuat diagram, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi ini, sehingga pada tahap eksekusi ini aplikasi dapat bisa tersusun dengan sangat baik. Oke, yang berikutnya adalah project controlling. Pada tahap controlling, kami akan mengontrol kembali apakah ada bug atau ada masalah-masalah pada aplikasi ini. Jika ada, maka kami akan melakukan perbaikan sehingga aplikasi dapat berjalan dengan sangat baik. Lalu, yang terakhir adalah project closure. Closure atau penutupan, tahap ini merupakan akhir dari aktivitas proyek. Pada tahap ini, kami akan merilis aplikasinya dan mengakhiri proyek yang telah dibuat. Oke, pertanyaan yang ketiga. Berikan tanggapan Anda mengapa dalam suatu proyek diperlukan dokumen manajemen proyek. Oke, baik. Jadi dokumen manajemen proyek itu merupakan suatu bukti dari proyek yang dijalankan. Jadi dokumen manajemen proyek harus ada dalam setiap proyek atau juga dikatakan sangat penting dalam setiap proyek. Karena tadi dokumen manajemen proyek adalah suatu bukti dari proyek dan agar proyek bisa berjalan dengan sangat lancar. Kemudian pertanyaan yang keempat. Berikan tanggapan Anda mengapa dalam suatu proyek diperlukan manajer proyek.
Manajer proyek merupakan pemimpin dari suatu proyek. Jadi jika tidak ada manajer proyek, maka pekerjaan tidak akan berjalan atau proyek yang dijalankan akan berantakan. Itulah kenapa dalam setiap proyek harus memiliki manajer proyek yang memimpin proyek tersebut. Oke, pertanyaan yang kelima. Berikan tanggapan Anda kenapa RAP atau Rancangan Anggaran Belanja perlu dirincikan sedemikian rupa. Oke, jadi rencana anggaran belanja atau RAP haruslah dirincikan dengan sangat detail. Mengapa? Karena RAP berfungsi sebagai acuan dasar pelaksanaan proyek, mulai dari pemilihan jasa yang sesuai, sampai pada bahan-bahan yang akan digunakan agar proyek bisa berjalan sesuai dengan rencana awal. Tanpa adanya RAP, sangat mungkin terjadi pembengkakan biaya dikarenakan pemilihan bahan atau pekerja yang tidak sesuai dengan rencana, sehingga tidak terkontrol dengan sangat baik. Oke, terima kasih. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.